Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أما بعد, alhamdulillah, pada pagi hari ini di tanggal 10 Sya'ban, alhamdulillah, Sya'ban selesai Ramadan. Selesai Sya'ban masuk kepada Ramadan. Para salaf itu dari jauh sudah minta kepada Allah agar bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Barik lana fi Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah agar umur kami bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin. Karena sudah kita melihat mereka pun yang berdoa untuk dijumpakan dengan bulan Ramadan, qaddar Allah. Allah berkehendak lain. Sudah berapa banyak orang yang sudah meninggal pada saat-saat ini, padahal Ramadan belum sampai. Begitulah hidup. Ingin bertemu, tetapi semuanya tergantung Allah. Masya Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, itu yang terjadi. Namun teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doamu adalah ampunanmu. Kalau memang itu baik, Allah segerakan. Kalau memang tidak atau baik juga pun, nanti Allah simpan nanti di akhirat. Teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, Sya'ban itu memiliki 5 huruf. Sya'ban namanya oleh kata Al-Imam Yahya bin Mu'ad, dikatakan Sya'ban terdiri dari 5 huruf dan setiap hurufnya memiliki makna. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Shin, Sya'ban, Shin. Namanya syafa'ah. Shin, syafa'ah. InsyaAllah orang yang menghidupkan hari-hari Sya'ban dengan ibadah akan selalu dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syafa'ah. Yang kedua Ain. Ain itu namanya izzah. Ain itu izzah, dapat kemuliaan. Shin syafa'ah, Ain izzah, syafa'ah, Alif ulfah. Ba dulu ya. Ba albir. Bir itu kebaikan. Albir kebaikan. Alif ulfah, belas kasih. Kemudian nur, cahaya. Jadi pertolongan Allah. Yang kedua dapat kemuliaan, kemudian dapat kebaikan, dapat kasih sayang Allah, dapat cahaya dari Allah buat hamba yang bisa menghidupkan hari-hari Ramadan dengan ibadah. Mudah-mudahan insyaAllah ya Rabb, di sisa bulan Sya'ban Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita,
dan kita bisa dapat mengisi di akhir-akhir bulan Sya'ban sampai akhir dengan penuh ibadah. Dan ingat, perbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena kata ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja berselawat, para malaikat pun ikut berselawat. Maka ketika Allah dan malaikatnya melakukan, Allah langsung menyuruh ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad SAW, karena kata Nabi SAW, orang yang punya kesempatan dekat dengan Nabi di akhirat nanti, orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus baca salawat, insyaallah melembutkan hati yang keras. Mudah-mudahan yang membuat semangat yang malas, yang membuat istiqomah ibadahnya dengan ada jalinan kasih dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sampai lembaran keberapa, Ustaz? 4. Lembaran keempat. Ibu tahu, ibu ngapalin. Bapak datang doang badannya. Lembaran keempat, nomor 4. Baris keberapa, Bu? Baris awal. Udah belum? Awal ya? Awal juga lupa. Iya. Awal pasti lupa dah. Iya. Pak, kalau orang beragama, orang soleh itu, ya, orang soleh, insya Allah yang namanya orang soleh cari rezekinya benar. Insya Allah kalau orang soleh nggak akan korupsi. Orang soleh ya, orang soleh itu nggak akan zalim. Orang soleh itu nggak akan mencuri. Orang soleh itu nggak akan merampok. Tapi nih, kadang-kadang orang soleh itu lupa untuk melihat yang seharusnya dilihat. Dia lupa. Dia sering lalai, namanya ihmal. Lupa dengan 3 perkara. Nah, ini yang pertama, namanya kenapa orang soleh kadang-kadang juga masih dapat yang haram. Karena yang pertama kata ulama, tarkut taftish. Tarku meninggalkan, taftish memeriksa. Fi maudhi'ihi yang seharusnya di tempat untuk diperiksa lewat, tidak diperiksa. Makanya kadang-kadang masuk yang nggak benar. Kalau untuk mencuri enggak, kalau untuk menipu enggak, untuk hal-hal yang buruk enggak. Namun kata ulama yang ditakutkan itu apa? Tarkut taftish, meninggalkan pemeriksaan. Fi maudhi'ihi di tempat yang seharusnya diperiksa lewat. Seharusnya kan bea cukai itu apa? Untuk apa? Periksa. Tapi kalau sudah nggak diperiksa, apa saja bisa masuk. Yang baik masuk, yang jelek masuk. Seharusnya di bandara hanya barang-barang yang bisa benar yang bisa masuk, yang nggak benar. Tapi karena nggak diperiksa, yang nggak benar pun, nah ini. Maka kata ulama, orang
Orang soleh itu gara-gara lepas kontrol, tidak taftish, tidak diperiksa di tempat-tempat yang seharusnya diperiksa, maka masuklah kadang-kadang pun yang nggak benar sumbernya. Nah, kenapa dikatakan wabayanu dzalika? Penjelasan dari itu, annan nasa, sesungguhnya yang namanya manusia, yang qasimuna, terbagi, bin nisbati ilaika, dengan nisbah kepadamu, yang urusan manusia interaksi dengan kamu itu, salah satu ashkhas, ada 3 tipe manusia. Ada 3 manusia yang ya suka ketemu dengan kamu, berinteraksi dengan kamu, berjumpa dengan kamu, bermuamalah dengan kamu. Yang pertama tipe manusia, syakhsun ma'rufun indaka bil khair. Ada tipe manusia, syakhsun itu seseorang, ma'ruf. Apa ma'ruf? Ma'ruf itu udah dikenal. Oh, dia mau orang ma'ruf. Ma'ruf itu orang udah dikenal. Kalau bahasa kita udah nyohor. Nyohor. Namanya bahasa Arab sebut masyhur atau ma'ruf. Bapak, oh ini memang bukan orang asing, Pak, ini udah semua, siapa yang nggak kenal Bapak ini. Nah, ini namanya ma'ruf. Makanya Bapak ketahuan kalau nggak kenal Haji Ma'ruf. Haji Nyohor. Ya, namanya Haji Ma'ruf. Namanya aja Ma'ruf, Nyohor. Ma'ruf Amin. Siapa nggak kenal? Udah Nyohor, Amin lagi dipercaya. Oh iya, wapres ya. Namanya Amin, orang yang dipercaya. Ma'ruf, siapa sih yang gak kenal? Bapak presiden, wakil presiden namanya Ma'ruf. Namanya aja udah bener, Ma'ruf itu nyohor. Ma'ruf itu nyohor. Udah 2 lagi, Ma'ruf Amin, nyohor begini lagi nih. Namanya ya. Bapak boleh kasih nama gitu anak, anak saya Ma'ruf Amin. Udah cakep itu, Pak. Karena namamu adalah doamu. Namamu adalah doamu dari orang tua untuk anak. Siapa tahu nanti ya Rab, ke depan nanti amin. Orang yang dipercaya. Amin. Sehingga Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh para umat Al-Amin. Manusia yang jujur. Saking jujurnya Nabi Muhammad SAW, jangankan teman, musuh pun percaya dengan Nabi Muhammad. Luar biasa, biasa di luar memang Nabi Muhammad. Luar biasa, sallallahu alaihi Muhammad. Namanya Al-Amin. Pak, manusia mana yang dititipkan barang berharga milik musuhnya kalau bukan Nabi Muhammad? Nggak ada orang dipercaya. Teman aja nggak percaya, apalagi musuh. Ya lo, sejuguku gua nggak percaya sama lo. Tahu sifatnya berarti kan? Bapak nggak akan titipkan barang bapak sama ini orang nih. Udah ma'ruf, Pak. Ini culas, Pak. Ini orang Allah kalau dititipkan, ampun udah. Nggak balik tuh uang. Alah puji, anak kepake ji, anak hilap. Mau kata apa? Terus gimana? Anak nyerah ji kalau suruh ganti ji. Kalau nyerah gitu, apalagi udah nyerah ji anak ji. Kalau suruh ganti, anak nyerah dah. Ada pasang badan itu mau ngapain terserah dah. Oh, udah kalau mau gitu mau ada, Pak. Ya udah paling deh. Ya udah dah. Jangan ulangin lagi. Iya, enggak ulangin lagi, Ji. Besok begitu lagi. Iya. Ente masih Ji, titip mana Ji? Anak enggak dibener karang Ji, karang bener Ji. Bener percaya lagi. Habis lagi. Anak hilap lagi Ji. Ya selesai hari hilap. Ente udah ma'ruf. Ente udah ma'ruf sering hilap. Nah, ma'ruf itu artinya nyohor, udah dikenal. Maka dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, sungguh ente udah kenal Tuhannya. Orang yang kenal akan dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Ya Allah, kita kenal diri kita manusia, kita kenal diri kita hamba, maka akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita ada dengan sendiri, adanya kita pasti ada yang menciptakan kita, Allah.
Kita punya semua sampai kepada rezeki. Yang memberikan rezeki Allah. Orang yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Jadi tipe manusia pertama adalah syakhsun ma'rufun. Tipe manusia yang ma'ruf, sudah dikenal. Apa? Indahkah di sisimu? Kamu udah kenal dia. Dan dia, kamu kenal bil khair. Dia orang baik. Bil khair, dia orang baik. Ente nggak akan meleset, udah dia orang baik. Wassalah, udah baik, soleh lagi. Nah, ada orang memang di masyarakat udah ma'ruf bil khairi wassalah. Ada nggak Pak tipe manusia al khair wassalah, baik soleh? Oh masya Allah, kerjanya di kantor rapi, di kerjanya jujur, nggak korupsi, tepat waktu, pulang tepat waktu, kerja bener, agak main game di kantor, enggak dia, enggak, rapi masya Allah, saleh, duhanya nggak tinggal, qabliyahnya nggak tinggal, ba'diyahnya nggak tinggal, semuanya rapi dah, sama orang baik, omongannya cakep, soleh banget, namanya itu sholah. Ya, khair baik, orangnya baik, sama Allah baik, sama manusia baik, maka disebut khair. Ada nggak yang begitu? Ada lah. Nah, itu namanya orang ma'rufun indaka bil khairi wassalah. Di sisimu kamu udah kenal dia, dia udah nyohor, udah terkenal bil khairi wassalah. Tipe manusia yang pertama. Kalau Bapak ketemu dengan orang begini, kalau Bapak punya teman begini, fakul, kul, kata, kul, makan Pak. Kalau dikasih makan, makan. Min ta'ami, kalau dia kasih makanan, makan Pak. Karena dikatakan apa? Ta'amul askhia dawa. Makanan orang dermawan, orang soleh, obat buat yang makan. Kalau ketemu makan orangnya baik, orangnya soleh, makan, itu insya Allah jadi obat. Wa ta'amu syai'i da. Makanannya orang pelit, penyakit. Pelit, tiba-tiba ngasih makanan, wah nyakit gue nih. Wah guru. Jadi wa ta'amu syai'i da. Kalau obat namanya dawa. Kalau penyakit namanya da. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Da. Ustadz, bukankah da itu tinggalkan? Kalau tinggalkan da. Pakai ain. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk, kata Nabi. Kalau inti ragu, tinggalin. Tuh. Kalau inti ragu, ini halal enggak? Enggak. Inti ragu, jangan makan. Da ma yuribuk. Main hajar aja. Iya, enggak. Kalau ragu inti, tinggal. Da ma yuribuk ila ma. Nah, kalau ini enggak ragu nih, makan. Jadi apa? Jadi apa kata Nabi? Itu namanya da, pakai ain, da. Sama Pak, saya bilang bahasa Arab itu beda arti, beda tulisan, beda penyebutan, beda makna. Kan sering kalau mau puasa nanti namanya ta'jil. Namanya ta'jil. Apa ta'jil? Segerakan berbuka bila mana sudah masuk waktu. Kalau sahur sunahnya ta'jil. Lambatkan sahurmu, akhirkan sahurmu, jangan sahur jam 1. Tapi sahur udah Pak, jam 1 sahur udah. Sudah sahur, jam 1 pagi itu udah sahur. Jam 1 pagi sudah dapat sunnah sahur. Sudah dapat sunnah, tapi ada sunnah yang lain, namanya takjil. Akhirkan. Kalau sekarang 4:30 adzan subuh, ya jam 4:30 lah
Itu sunnahnya. Karena sahur itu sunnahnya diakhirkan. Kalau berbuka sunnahnya disegerakan, namanya ta'jil. Tapi kalau udah azan, kalau kata Ustaz cepetin jam 5. itu bermasalah kalau itu, Pak. Ya. Ya. Kata Ustaz, wah cakep nih Ustaz nih ngajarin nih. Cakep, aneh demen nih yang begini nih. Kenapa? Segerakan berbuka jam 12. Ajib ente ya. Itu namanya hati segerakan kalau sudah memang azan. Kalau sudah memang buka udah. Jangan azan dulu. Ana mau azan dulu. Ada orang begini, Pak. Ana mau sholat maghrib dulu. Mau udah sholat maghrib, udah tenang, ibadah, baru ana buka. Lah, enggak begitu. Nafsu namanya. Nafsu. Karena ibadah itu ada tuntunannya. Bukan menurut inti. Bukan kata inti. Ada Nabi Muhammad SAW. Nabi ngajarin, ayo buru-buru. Kalau udah azan, kalau udah maghrib, jangan azan dulu inti. Minum dulu. Dan biasain mulai hari ini otak kita pasang nih. Ini mau puasa. Beli korma. Jangan minta, beli. Nunggu dibagi. Siapa yang mau bagi inti? Beli sukari. 150 paling. Satu kardus 3 kilo. Bagi-bagi deh. 2 kardus seperti. Satu buat masjid, satu buat inti. Masya Allah. Gede pahala tuh. Jangan nunggu hamba Allah berbuat baik sama inti. Beli nih, mumpung ada umur rezeki. Kuota dibeli. Samsu 2 bungkus yang dapat. Beli dong. Iya. Dan ingat-ingat ini di otak kita. Nanti waktu pertama ketika buka, pertama kali yang masuk kurma, jangan bakwan. Karena seminggu itu bulan puasa, klasmen sementara bakwan sama lontong. Di mana-mana itu masjid musola itu peringkat pertama tuh. Susah bergeser itu. Bapak cari masjid mana pasti ada bakwan itu. Ini Ji, ada depan Ji. Bakwan ente nih. Bakwan sama sambal kacang. Nanti kalau sudah masuk kurma dulu ikut sunnah Nabi. Ane nggak doyan paksain. Sunnahnya Nabi Muhammad. Paksain. Minimal 3. Kalau nggak 5. Kalau nggak 1 kilo. Pokoknya ganjil. Ganjil 3, 5, 7. Paham nih? Jadi yang belum beli, kalau ada teman kita jual, biasain beli sama teman dulu, jangan jauh-jauh beli. Kalau ada jamaah yang jual, beli sama jamaah. Biasakan beli segala sesuatu dengan jamaah. Kalau kita punya tetangga jualan, beli sama tetangga dulu. Warung buka, nggak usah ke Alfamart, Indomaret, beli sama teman sama tetangga. Gila ngutang sama tetangga itu. Itu lagunya perak kalau katanya. Giran punya duit ke TikTok, ke mall, dan ngutang tetangga. Bu, 2 liter dulu ya besok ya. Ya salam. Jelas ya? Jadi ada orang terkenal apa? Al khair was salah. Baik, soleh. Kata ulama fakul. Inti kalau apa-apa dibagi dia, makan udah makan. Min to'ami, makanannya makan. Wa amilhu, silahkan. Ente kalau mau dagang, mau bermuamalah, dagang sama dia. Nih orang yang begini nih. Orang begini. Udah itu jangan ragu lagi. Ente kalau mau dagang, mau bermitra, mau syirkah sama dia, jangan, silahkan. Orangnya begini. Udah gak usah pakai tanya lagi nih. Wala idza syi'ta, apabila kamu ingin mau berdagang, mau kerja sama, lakukan. Dia orangnya khair, dia orangnya salah. Wala tas'al. Ente jangan nanya lagi udah. Kalau orangnya sudah ma'ruf, itu agama tuntun gitu. Yang begini tuh gak usah periksa lagi ente. Orangnya begini nih. Ente gak bakal meleset deh sama dia. Cakep deh pokoknya. Kenapa? Siapapun tahu orang sini, dia orang khair, orang salah. Bila ketemu dia kasih makanan, makan. Bila kasih ngopi, ambil. Kasih duit, apalagi. Bermuamalah sama dia. Idza syi'ta, apabila kamu ingin, dan wala tas'al. Jangan pakai nanya udah. Jelas nggak kira-kira? Jelas ya? Kebayang nggak? Kebayang ya?
Yang kedua, wasani syakhsun majhul. Lawannya ma'ruf majhul. Lawannya ma'ruf majhul. Bukan majrur. Majrur itu harokat kasroh. Ilal baiti dibaca majrur. Ilal masjidi aslinya al masjidu, ada ilal mas. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidi. Tuh, majrur namanya itu. Namanya bukan mas majrur. Majrur itu kata-kata yang dibaca dengan kasroh, maka disebut dengan majrur. Ya. Oh, ada maknanya, Ustaz? Ada orangnya? Berarti selalu bawah mulu tuh Kak majrur. Majrur itu arti di bawah mulu. Kasroh. Di bawah mulu. Nggak naik-naik dia. Namanya majrur. Jelas ya? Jadi lawannya ma'ruf namanya majhul. Jahal. Jahal itu bodoh. Bodoh nggak tahu. Namanya majhul. Ada yang lebih dari majhul namanya ahmak. Ahmak itu dungu. Ahmak itu dungu. Ahmak ente. Orang Saudi kalau bilang ya ahmak, dungu. Berarti kasar tuh Pak. Ahmak. Jahil, bahlul, bodoh masih bisa dia kasih tahu. Tapi kalau udah ahmak, udah parah udah. Udah parah udah. Balil, bahlul sama dia. Ya itu dia itulah. Oke gas pokoknya ya. Mati orang mari kasih oke gas juga. Allah. Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah. Makanya apabila Anda serahkan segala sesuatu bukan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Hancur, Pak. Ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Jadi lawannya ma'ruf majhul. Kalau ma'ruf tersohor, majhul ente enggak kenal. Ente enggak kenal. Namanya majhul, enggak jelas. Enggak dikenal. Siapa, Pak? Ana enggak kenal dia. Namanya majhul, rajulun majhul. Laki-laki yang enggak dikenal. Seperti Uwais. Iya, enggak ada referensi, Pak. Uwais. Uwais itu rajulun majhul fil ard wa ma'rufun fis sama. Enggak ada yang kenal di bumi tapi nyohor di langit. Di bumi enggak ada yang kenal. Enggak ada yang nanya pun enggak, disapa pun enggak ada yang kenal lah Uwais Al-Qarni. Tapi di langit kata Rasulullah SAW, siapa yang enggak kenal Uwais? Jangan sampai Bapak nyohor di bumi, di langit lu kenal? Kagak tahu. Malaikat enggak ada yang kenal. Illa malaikat Israel. Semua malaikat nggak kenal Bapak kecuali Israel. Siap-siap udah itu. Kata malaikat itu, ente kenal dia? Siapa dia? Namanya majhul. Ya. Majhulun indaka. Kamu nggak jelas. Kamu nggak tahu. Nggak ada referensi dari kamu. Siapapun nggak dikenal. Indaka, sisimu nggak kamu. Wala ta'rifu, kamu nggak kenal dia. Majhul wala ta'rifu, nggak jelas dan kamu pun nggak kenal. Bi khairin wala bi syarrin, baik kamu juga nggak tahu kebaikannya, jahat apa nggak tahu, bodoh kamu, tidak kenal sosok dia. Karena Bapak tidak kenal sosok dia, maka Bapak tidak tahu dia orang baik atau tidak baik, nggak tahu. Namanya juga majhul. Jelas ini? Jelas gak? Jadi orang yang Bapak tidak mengenalnya, karena Bapak tidak mengenalnya, Bapak tidak mengerti dia khair atau syar, orang baik atau orang jelek, Bapak gak tahu. Ada yang begitu? Ada ya? Nah. Romannya
dendam nih ini. Ada no dia no. Sebab kenapa? Ada nunjuk orang yang lihat makanya. Fa idza aratta, apabila kamu menginginkan antu'amila, bermuamalah. Apa bermuamalah? Bahasa kita apa? Berurusan. Gampang lah. Apabila Bapak ingin berurusan sama dia, hadza orang ini, au taqbal hadiyatahu, atau Bapak ingin menerima hadiah dari orang tadi, faminal wara', maka daripada sifat waroknya orang, sifat orang yang sangat hati-hati, antas al, tanya. Jangan sampai ketika sudah kita terima baru kita tahu, si rentenir, orang baru pantas baik, rentenir. Mau kata apa Bapak? Mau di awal nggak nanya. Ini saya bilang tadi, ini dibilang orang soleh itu kadang-kadang kejebloknya ini. Dikasih duren, wangi. Yang ngasihnya orang busuk. Yang dikasihnya wangi. Karena dikasih duren, Bapak demen duren, lupa kontrol. Padahal yang ngasih Bapak majhul. Bapak gak kenal dia. Orang baik atau orang jahat. Khair atau syar. Jadi khair itu baik. Kalau syar, jahat. Ya, Pak Syar. Ada orang dipanggil gak Pak Syar? Ada Pak Syar. Syarbini, Pak Syar, Pak. Iya, Pak Saryanto. Jangan ngomong Pak Saryanto. Syarman. Pak Syar. Syar itu apa? Buruk. Masa Bapak mau dibilang buruk? Jahat. Namanya syar. Syarrun. Jadi kalau Sarkowi, Sar, Mene Sar, Reneo Sar. Jangan mau Syar. Nama gue Sarkowi, jangan Sar doang. Sar itu jahat. Makanya orang Arab itu nggak ada manggil buntut atau depan doang. Kalau kita kan tat, nggak ada tat, Ustad. Bapak nggak paham, nanya pantat, tuh. Akhirnya apaan Ustad? Iya, karena Bapak depan belakang doang gitu. Orang Arab nggak ada yang Pak Ustad, ngomong Ustad, ngapa tat doang. Iya. Belajar Pak. Ini bahasa Arab bukan bahasa kita. Ya, jelas ini. Faminal wara, kalau Bapak ada sifat wara apa? Antas al, nanya dulu nih. Walakin birifkin. Caranya apa? Dengan rifkin, lembut. Jangan Pak ada, lo nyolong ya? Jangan. Wah Pak, ya Allah Pak, seumur umur saya nggak pernah nyolong Pak. Gua nggak kenal lo, tiba-tiba ngasih gua lo. Apa maksudnya nih? Iya, lo nyogok gua ya? Nggak gitu Pak. Itu ngajak berantem namanya. Makanya kata ulama ini apa? Faminal wara antas al. Kalau kamu ada sifat wara, tanya. Walakin akan tetapi birifkin, nanyanya lembut. Kok ngapa ini orang? Bapak nggak kenal dia, tiba-tiba ngasih duit di kantor. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak kenal Bapak mau ngasih duit. Apa ini, uang apa? Biasa Pak. Tolong ya Pak, bantu Pak. Ya udah. Itu Pak. Tas'al nanya. Kalau yang datang majhul, Bapak gak kenal. Tapi ingat, walakin birifkin, nanyanya pakai rifki, lembut. Rifki, lembut. Halus. Contoh caranya Bapak lebih tahu lah. Iya. Mohon maaf Pak, uang apa ya Pak?
Ah, iya, mau karena saya nggak kenal bapak nih Pak. Terima aja dulu. Urusan belakangan Pak. Oh nggak bisa Pak. Urusan depan dulu Pak. Iya kan begitu. Terima aja dulu. Urusan belakangan. Atau bahasa baju oren bapak pakai. Iya bapak. Urusan belakangan tuh urusannya tuh. Benar-benar urusan Pak. Urusan belakangan. Ajib. Ya kenyataan begitu bapak lebih tahu lah. Ya begitu Pak ya. Urusan belakangan Pak. Sama-sama tahu lah Pak. Kita sama-sama kerja Pak. Kita masih doyan makan Pak katanya. Allah, Bapak yang lebih tahu dengan dunia kerja. Maka dikatakan hatta sampai innaka sesungguhnya kamu lau arafta. Kamu kenal betul sampai kamu tahu annahu yankasiru qalbu, kalau sampai bertanyanya kamu sama dia menjadi sakit hati, menjadi marah, tersinggung. Lidzalika karena itu karena sukut afdal, maka diammu lebih utama. Ini orang kalau kita tanya ngambek nih, marah nih, udah diam. Ditanya baik-baik juga nggak bisa nih orang, udah diam. Taruh aja dulu uangnya sampai jelas halal atau haramnya. Taruh dulu di tas, pegang taruh. Jangan dibuka. Belum butuh. Iya. Kalau butuh kadang-kadang duit banyak juga lagi. Jelas ya? Itu nomor 2. Sampai jam berapa Ustaz? Jam 6. Ora, Pak. 55. Ya, nanya dulu deh. 5 menit. Kalau enggak saya mau lanjutin lagi. Lagi ya. Wasalis yang ketiga syakhsun ma'rufun. Nah, ma'ruf tuh. Jadi ada 3. Ma'ruf pertama, majhul kedua, ada ma'ruf ketiga nih. Ma'rufun indaka bizzulmi. Orang ini ma'ruf dengan kezalimannya. Oh, itu orang jahat itu. Jahat itu orang. Udah ketena zalim dia tuh. Ya kan? Bapak punya sertifikat, habis juga Pak. Udah Bapak sertifikat, habis digusur sama Bapak. Zalim itu Pak, itu orang. Kalladzi ya'mal birriba. Karena memang dia Bapak tahu semua usahanya modal riba, pinjem bank. Tidak ada titik usaha yang dia miliki kecuali semua sumbernya dari bank. Berarti muamalah dia selalu dengan riba. Kalau orang sudah bermuamalah riba dalam agama sudah syar, udah jelek. Kerjanya di bank, apalagi. Kerjanya di bir, apalagi. Kerjanya semua di tempat-tempat yang jelek, khalas. Dalam agama ya. Wa yujazif fi bai'ihi wa syira'ihi. Jorok. Jual belinya jorok. Jorok jual belinya. Nggak ada kenal halal haram. Sikat terus. Ya, ada orang jualan apik ada. Orang apik nggak takut banget. Ini nggak halal iya, haram jadi. Udah nggak ada batasan. Namanya yujazif fi bai'ihi wa syira'ihi. Jorok jual belinya. Kasar, kotor. Wala yubali min ayyi jihatin, dia enggak peduli dari arah mana, yasil ilaihal mal, sampainya harta dia enggak peduli, sumbernya apapun masuk. Ada yang begitu? Zalim, kerja, oh ini kasar, kalau kerjanya jorok, kotor, kalau udah duit enggak mananya sumber dari manapun masuk, berangkas. Kalau udah fayam bakri, kalau ketemu orang begini, Allah tu'amil hadza ra'san. Jangan kerja sama sekali dengan dia. Nggak usah. Nggak ada. Walaupun menjanjikan keuntungan. Walaupun menjanjikan kekayaan. Walaupun akan sukses. La tu'amil. Jangan kamu bekerja sama dengan dia. Wa in kana wala budda
kalau seandainya harus terpaksa bermuamalah dengan orang tersebut, faqaddimit taftish was su'al, maka utamakan periksa, tanya. Ini gimana Pak kerjasamanya Pak? Ini gimana modelnya Pak? Harus taftish was su'al, periksa, banyak tanya. Kalau seandainya memang harus kerjasama dengan orang yang seperti ini, maka dahulukan taftish was su'al, periksa, banyak tanya. Wa hadza kulluhu minal wara', itu semua kalau bapak punya sifat wara'. Hatta ta'lam, sehingga bapak mengenal, bapak tahu annal halal fi yadi nadirun aziz, karena di tangannya barang halal itu jarang ada, hampir nggak ada, semuanya haram duitnya. Ada tapi dikit sekali. Fa inda dzalika yajib alikal ihtiras, maka wajib bapak ihtiras, pagari, jaga, jangan sampai banyak berinteraksi dengan dia, jangan banyak muamalah, berdagang, kerjasama. Nah, begitu Pak yang diajarkan oleh para ulama. Jadi yang pertama ma'ruf dengan kebaikan, yang kedua majhul, bapak tidak jelas, tidak mengerti tentang dia, yang ketiga ma'ruf dengan kejahatannya. Dan semua dikaji bagaimana. Yang pertama silakan berdagang, bekerja sama, makan. Yang kedua hati-hati. Yang ketiga tinggalkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ustaz. Ya. Yang kedua tadi kan Majhul. meninggalkan. Kalau ditanya orangnya misalnya marah, kita lanjut atau mudahan aja tadi. Tadi Pak, kan bilang kalau seandainya bapak nggak kenal dia, dan kalau seandainya bapak tanya dia dengan lembut pun bakal marah, maka as-sukut, diam sudah. Sudah ada lanjutin tadi. Iya, kalau bapak mau lanjutkan, tidak atau tidak, kembali kepada bapak. Kalau bapak yakin dia orang baik, lanjutkan. Kalau bapak nggak baik, nggak lanjutkan. Sikapnya ada pada kita, hati kita yang bermain. Ini anak nggak cocok, tinggalin. Insya Allah baik ini orang, lanjut. Gitu Pak. Jadi kembali kepada bapak. Tanya, maka istaftigal kata Rasulullah, tanyakan hatimu. Ya, kalau yakin ini kayak orang baik, bismillah. Tapi ini kayak anak curiga, tinggal. Gitu ya. Waalaikumsalam Ibu. Iya Bu. Iya Bu. Iya. Kalau wudhu dalam WC, ada di kamar mandi yang ada WC-nya, kalau sah sah. Kalau sah sah. Tapi kalau kurang baik, kurang baik. Karena wudhu itu kan amalan bagus, amalan yang ada doa-doanya, bahkan ya ada baca bismillahnya, ya ada bersiwaknya. Kalau jauh lebih bagus kita yang punya rumah kecil ini, seandainya ada tempat kecil yang bisa kita pisahkan, keran khusus tidak terkait dengan itu semua, jauh lebih bagus. Tapi kalau kita sudah tidak punya kecuali itu, ya mau kata apa lagi? Tetap sah. Sama Pak, sama. Sama-sama Bu, sehat selalu insyaallah Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, Pak Guru. Yang menyambung pertanyaan Mustafa, kalau kasus-kasusnya insidental sifatnya kayak misalnya ada tawaran makanan, kalau kita tolak tadi kan kita takut kalau dia marah gitu, udah menduga, itu gimana? Saya tapi tadi Pak, Terima atau ditolak? kembali kepada Bapak. Ya, kalau Bapak meyakini, ya kan ini kan dalam bahasa Arab namanya fuj'ah. Fuj'ah itu tiba-tiba datang orang nawarkan makan. Ya. Bapak lihat kok di tangannya pakai gelang emas, cincin emas. Wah, ini orang kayak nggak peduli halal haram ini. Bapak nggak kenal dia, tapi casingnya kok ini melawan syariat ini, ya kan?
Bapak boleh, Pak mohon maaf Pak, saya lagi puasa. Bapak boleh bohong dikit. Iya kan? Wah, sebetulnya saya pengen banget makan dengan Bapak. Tapi lagi di som saya Pak. Pak, untuk kebaikan. Untuk apa? Untuk menjaga barang kita dari sesuatu yang kita tidak kenal sumbernya. Tapi dia lihat casingnya. Oh, cincin emas, ini emas. Ini orang sudah ngomongnya nggak kenal kok tinggi terus. Ya kan? Kalau kata orang Jakarta ngagul mulu nih. Bapak udah nggak asik nih hati ini. Nggak kenal. Ya, Bapak boleh dengan cara apapun untuk mengelak, Pak. Hati udah nggak nyaman. Hati yang bersih pasti akan nggak nyaman. Tapi ketika orang baik, enak aja hati itu, Pak. Bapak terima gaji, hasil kerja, asik. Karena memang jadi payah Bapak. Tapi ketika sesuatu tiba-tiba uang nggak jelas, hati ini nggak, ini duit apa ya? Ini gimana ya? Beda, Pak. Begitu Pak Guru ya. Allah alam bis. Mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan ada Allah tumbuhkan sifat wara dalam hati kita. Tidaklah masuk ke perut kita dan mulut kita insyaallah kecuali yang halal. Sayang ibadah kita. Ad-dunya sa'ah. Dunia cuma sebentar, Pak. Jangan dirusak dengan sesuatu yang akan merusak di akhirat kita. Wallahu alam bisawab.